sehingga di pagi yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
berharap dari Allah mudah-mudahan apa yang kita lakuin tadi, sholat sunnah fajar, sholat fajar, zikir dan doa kita, semoga itu semuanya kabul diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di hari ini dan yang akan datang itu menjadikan penyebab kita wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah berada di bulan yang mulia, ya. Bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memuliakan bulan salah satunya yaitu bulan Muharram. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa Allah sudah tentukan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini, yaitu bulan itu berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut Allah tetapkan juga ada 4 bulan suci. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Muharram, bulan suci. Apa kata Allah? Zalika dinul qayyim. Hal tersebut yang Allah sudah maktubkan bahwa bilangan bulan 12 bulan, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Kata Allah, itu adalah agama kepemahaman yang kuat bahwa Allah memuliakan hari. Gitu. Jangankan hari, Allah memuliakan waktu, ya kan? Jadi itu waktu kita sebelum sholat subuh, kita sholat sunnah fajar. Itu nggak ada tandingannya dibandingkan langit dan buminya Allah Subhanahu. Waktu berarti itu bagi kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ninggalin sholat sunnah fajar. Karena bandingannya ya nggak ada ujungnya, nggak ada ukurannya. Bahkan di dalam Islam juga Islam memuliakan kebendaan. Islam memuliakan kebendaan, ia memuliakan kebendaan. Apa di antaranya Islam memuliakan kebendaan? Inna awwala baitin wudi'a lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bahwa Islam ini memuliakan Ka'bah yang Allah bilang bi Bakkah mubarakah. Itu Ka'bah, ya, itu bersifat memiliki keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu. Itu kebendaan Allah memuliakan, ya, dengan adanya Ka'bah al-Mukarramah, Ka'bah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jangankan benda yang mati, benda yang hidup pun Allah muliakan. Allah ciptakan para nabi dan roh. Dari para nabi dan rasul Allah lebih muliakan ulul azminya. Dari ulul azminya Allah lebih muliakan satu dari seluruh para nabi dan rasul. Siapa satu ini? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling Allah cintai, paling Allah sayang di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Alhamdulillah kita jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Allah Musa alaihissalam beliau berdoa kepada Allah. Nabi Musa nih, ya, orang yang bisa bicara langsung dengan Allah, dia berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni min ummah Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa.
Kenapa Nabi Musa minta menjadi umat Muhammad? Karena begitu mulianya, agungnya, tingginya derajatnya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Asyura. Karena di dalam Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram ini, memiliki kekhususan dan keistimewaan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Asyura di bulan Muharram, ya, adanya terkenalnya dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hijrahnya Nabi dari kota Mekah kepada Yathrib, dulu belum namanya Madinah. Jadi Yathrib, dari Mekah ke Yathrib Rasul SAW berhijrah. Banyak tuh nanti kejadian-kejadian yang ada di dalam hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keunggulan cerita, kisah, riwayat tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dikisahkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW itu hijrah bersama kawan dekatnya, kawan dan juga mertuanya. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berdua nih hijrah ke kota Yathrib. Ketika dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, itu Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu ngumpet, ngumpet dan masuk ke gua. Namanya gua apa, Bu? Gua apa, Bu? Agak suara ini. Namanya gua Sur. Yang tahu ini gua Hira aja sih. Gua Sur namanya, Bu. Kalau gua Hira, Nabi berkhawat, dan Nabi mendapatkan wahyu, turunnya wahyu di gua Hira. Tapi ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah itu menetap di gua yang namanya gua Sur. Nah, cerita tentang gua Sur ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Jahal ini membayar seorang ahli jejak, jadinya Abu Jahal dibayar seorang ahli jejak kaki. Ini seorang ahli jejak kaki dibayar oleh Abu Jahal, disuruh nyari Nabi Muhammad, tangkap itu atau mati. Nanti kalau ditangkap itu Nabi Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Maka bergegas nih tukang jejak nih, di gurun pasir yang tandus kayak gitu kan, itu cuma telapak kaki banyak. Tukang jejak tahu sifat bentuk telapak kakinya Nabi Muhammad SAW. Dia ketemu, oh ini telapak kakinya Muhammad. Kita ikutin telusuri. Kawannya nih, yang kafir Quraisy juga nanya ke tukang jejak, fulan, ente kok bisa membedakan jejak Nabi Muhammad SAW dengan jejak kaki yang lainnya? Apa kata tukang jejak ini? Dia bilang, cirinya, bentuknya, telapak kakinya Nabi Muhammad itu sama persis dengan bentuk telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita itu tahu kan tuh ada makam Ibrahim kan tuh. Makam Ibrahim itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, bentuk daripada telapak kakinya Nabi Muhammad SAW itu sangat persis dengan telapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Diikutin jejaknya itu, bentuk telapak kaki tersebut, sehingga bermuara dan berakhir di depan gua Sur. Terus nih orang kafir Quraisy berkata di tukang ahli jejak, bilang,
telapak kaki Nabi Muhammad terakhir di sini. Anda bisa lihat beberapa riwayat Arab lagi tidak ada telapak kaki Nabi Muhammad. Berarti ada dua kemungkinan nih, kata ini orang kafir Quraisy yang ahli jejak. Satu kemungkinannya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dimasuk ke dalam gua ini. Kemungkinan yang kedua kata ahli jejak, tidak masuk ke dalam gua ini, akan tetapi Nabi Muhammad dengan Abu Bakar terbang ke atas. Nah, ini sih indah. Mulai kiri itu kan hijab nih, udah gak masuk akal, gitu ya. Terus kata orang kafir Quraisy yang lain, gimana? Muhammad itu bisa masuk ke gua suri? Ente lihat dong tuh, ada laba-laba. Kalau orang masuk, pasti sarang laba-laba bakalan rusak. Ente lihat aja dong, ada sarang burung merpati. Di situ ada anaknya itu yang baru lepas. Kalau Nabi Muhammad dengan Abu Bakar masuk kemari, nggak mungkin juga bakalan sarangnya bakalan rusak. Itu ketika percakapan mereka semuanya itu ada di depan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di bangku posisi duduknya begini nih, begini nih. Dia Sayyidina Abu Bakar nih berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya ini lihat aja ke bawah sedikit tuh, maka mereka akan melihat telapak kakinya Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Abu Bakar ini mati, nggak ada artinya apa-apa ya Rasulullah. Tapi kalau engkau mati ya Rasulullah, nggak bakalan lagi ditegak bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harga ruh jiwanya Abu Bakar ini, Abu Bakar ini murah ya Rasulullah. Tapi kalau engkau harga ruh dan hidupnya sangat mahal ya Rasulullah. Nih Sayyidina Abu Bakar ini bergejolak, takut pas giliran orang kafir ini nggak tinggi lamanya. Nah gitu ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kawannya tersebut, la tahzan, innallaha diabadikan di dalam ayat berbeda. La tahzan, kata Rasulullah, jangan engkau bersedih, wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, seandainya itu orang kafir tahu tidak ada di gua ini, maka Allah akan mengeluarkan kita dari belakang kita. Sayyidina Abu Bakar nanya kepada Rasulullah, Rasulullah, memang bisa ada jalan di belakang kita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, coba kau tengok di belakang ini itu apa? Sayyidina Abu Bakar nengok ke ini, apa yang Sayyidina Abu Bakar? Ternyata yang disenderin ini bukan batu. Yang di belakangnya ini adalah laut yang membentang begitu indahnya, daratan dan lautan. Kata Rasulullah, kalau seandainya orang kafir tahu kita di dalam laut, maka kita keluar dari arah belakang ini. Itulah yang sisa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang kafir Quraisy itu akhirnya itu berkata, ya udah, yuk kita sepakati, berarti Muhammad dengan Abu Bakar dia terbang ke atas. Ya, itulah akal yang tak masuk akal yang telah Allah berikan kepada diri orang kafir. Wa maka Allah wallahu khairul makirin. Mereka buat mata, mereka punya rencana, tapi yang sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam gua tersebut, Pak Bro, sebelum Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul, Sayyidina Abu Bakar tuh bersih-bersih itu berapa? Gua itu dibersih Sayyidina Abu Bakar. Ada lubang-lubang gitu ya, lubang-lubang di gua tuh. Sayyidina Abu Bakar dia punya kaidah kayak gini, disobekin, disumpah,
disobekin, disupport. Itu lubang ular. Di Indonesia salah satu lubang tersebut lubang ular. Sehingga seluruh lubang udah tertutup ame bahan lidahnya. Cuma ada satu lubang yang tertutup. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menutupnya dengan tumitnya sambil duduk seperti ini, sambil ini tumit begini nih lubang tersebut. Nabi SAW ada di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar karena lelah, itu di pahanya Nabi, pahanya Sayyidina Abu Bakar. Semua itu lubang udah ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Takut itu adalah lubang ular burung pasir, bisanya Masya Allah. Yang pas ditekep, ditutup, ternyata lubang itu ada ularnya. Dipatok berkali-kali, tumit Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tetap tahan dipatok, gak bergeming. Sayyidina Abu Bakar takut mengganggu tidurnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar gak kuat lagi, dia netesin air mata. Sehingga tetesan air mata itu pun Sayyidina Abu Bakar gak kuat lagi, dibuka dan lubang yang ada ularnya. Subhanallah, itu ular cuma nongol gitu, masuk lagi, tidak mencelakai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika itu terbangun, Sayyidina Abu Bakar nangis, tetesannya itu kena tuh pipinya Rasul. Rasul nanya Sayyidina Abu Bakar, "Mayyutika ya Abu Bakar?" Abu Bakar, kenapa itu nangis? Apa yang di sini Abu Bakar? Ya Rasulullah, ular udah nyantok aneh. Ular terlalu gigit tumit aneh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mana lukanya? Nabi SAW meludah. Di mana ludahnya Rasulullah? Ketika itu kata Rasulullah, mana lukanya? Di tumit tersebut Rasulullah SAW membaluri ludahnya sambil membacakan doa. Kata Sayyidina Abu Bakar, ketika itu ludah sampai di lukat yang dipatok sama itu ular, seketika itu juga sakitnya yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar sirna karena ludah dan doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah terhadap Sayyidina Abu Bakar? Ya Abu Bakar, itu ular, dia senang dengan kedatangan kita di rumahnya. Dan itu ular sebenarnya dia hanya mau melihat wajahku saja. Subhanallah, ular pengen melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ular cuma orang hanya mau melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu masuk lagi. Kenapa? Karena ular itu tahu bahwa yang ada di dalam rumahnya itu, dekat rumahnya dan orangnya tersebut adalah makhluk yang sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ular hanya tahu kemuliaan Nabi Muhammad. Dan kita umat Nabi Muhammad lebih paham dan lebih ngerti bagaimana kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perjalanan salah satu kisah hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Banyak lagi kisahnya, banyak. Kalau kita ceritain ntar nggak habis-habis nih dengan keutamaan bulan hari Asyura. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wasaikhani diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna Rasulullah qadama Madinah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ada di kota Madinah, dia menetap di kota Madinah.
Fawujidal yahudu siyaman yauma Asyura, maka Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Orang Yahudi di Madinah, mereka lagi puasa di hari Asyura. Perlu Bapak Ibu ketahui, di Madinah itu ada tiga golongan nih yang Nabi khawatirin. Yang pertama Yahudi, Nasrani, ame munafik. Tiga nih, Yahudi, Nasrani, munafik. Yahudinya mereka Tuhannya Allah, Nabinya Nabi Musa, dan dia mengingkari kerasulannya Nabi Muhammad, tetap hukumnya kafir. Juga begitu dengan Nabi Musa. Orang Nasrani itu Tuhannya Allah, Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, sama seperti dia adalah seorang kafir. Yang ketiga orang munafik. Sahadat Nabi, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Salat di belakang Nabi. Kalau Nabi ngajar, dia ada turap munafik. Tapi di kotak menjadi artinya bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka munafiknya munafik tauhid, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan pada kedua mata Nabi Muhammad SAW. Di saat berinteraksi di dalam kota Madinah, Nabi dapat membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang munafik. Apa tandanya orang munafik yang Nabi lihat di kedua matanya? Jidat-jidat orang munafik itu Allah tulis hanya 3 huruf. Di jidat ini hanya Nabi yang bisa lihat, sahabat yang lain tidak bisa lihat. Di jidatnya ada 3 huruf, kaf, fa, ro. Apa? Kafir. Itu Nabi lihat tuh di jidatnya ada. Jadi Nabi bisa bedain, oh ini orang munafik, oh ini orang mukmin yang benar-benar mukmin. Tapi segitunya Nabi diberikan kenyataan mukjizat, bisa melihat dan membedakan mana orang mukmin orang munafik. Ketika Nabi berinteraksi dengan orang munafik, tetap Nabi berakhlak kepada mereka semuanya. Nabi nggak serta-merta, itu Nabi nih, gitu ya. Bisa tahu Rasulullah tujuannya apa Allah? Nggak pernah Nabi berkata seperti itu. Jadi rahasia yang Rasulullah alami itu, Rasulullah pendam diri dalam dirinya. Tapi Rasulullah bisa membedakan mana orang mukmin, mana orang munafik. Munafik di zaman Nabi Muhammad itu munafiknya munafik tauhid. Innal munafiqina fil darkil asfali minan nar. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu entah tempatnya, tapi mereka di dasar atau di keraknya api neraka. Nauzubillahi. Dan orang munafik yang di zaman Nabi itu munafik tauhid, mereka khalidina fiha abada. Oh dulu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat Ustaz, iya, tapi mereka munafik tauhid. Nah di zaman sekarang ada orang yang munafik tauhid? Hampir tidak ada. Di zaman sekarang hanya ada munafik sifat. Tidak ini, ada munafik tauhid, ada munafik sifat. Yang ada di dalam neraka kekal hanya munafik tauhid dan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman sekarang orang mengucapkan 2 kalimat syahadat munafik juga. Tapi munafik itu bukan munafik tauhid, munafik sifat. Apa munafik sifat? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong banyak bohongnya. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaba. Kalau dia janji
ngingkarin. Waizatun minahana, kalau dia dikasih amanat dia milikin. Salah satu dari tiga sifat ini, ya. Amanah. Kalau janji ditepatin, tapi bukan bohong. Ini dia orang enggak, tapi munafik sih. Kalau dia belum bertaubat, pada akhir umurnya dia masih mempunyai sifat munafik sifat, maka tetap dia di dalam neraka. Ketika di dalam neraka karena munafik sifat ini hanya beberapa waktu aja dia digodok di dalam neraka. Nanti kalau dalam munafiknya sudah Allah lihat dan pukul sudah hilang dengan azab di dalam neraka, Allah akan mengangkat orang munafik sifat ini dan memasukkannya ke dalam surga. Tapi berbeda dengan munafik tauhid. Kalau munafik tauhid khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin, yang hakikinya orang yang mukmin. Amin ya rabbal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya nih, kami orang Yahudi nih. Mereka orang Yahudi, Nabi bertanya nih, kami orang ya Yahudi. Apa ya? Pertanyaannya Nabi, kami orang Yahudi. Ma hadzal yaum allazi tasumuna. Kalau bahasa kita gini, emangnya hari apaan? Kok kalian di hari ini puasa? Karena Nabi SAW bergaul dengan orang Yahudi, Nabi belum pernah menemui mereka puasa. Itu di hari Asyura mereka puasa. Nabi nanya dong, kok tumben-tumbenan nih? Aneh gak pernah ente ngeliat, aneh gak pernah. Ente ngeliat pada puasa. Sekarang kok di hari Asyura ente puasa? Emangnya ente puasa apa ya Nabi? Gitu ya. Faqalu, orang-orang Yahudi itu jawab. Faqalu berarti yang jawab 1, 2, 3. Lebih dari 3 orang nih. Orang Yahudi menjawab, hadza yaumun 'azimun. Nih hari Asyura nih 10 Muharram ini adalah hari yang agung. Agung, mulia. Lihat Pak, orang Yahudi dia punya akidah masih murni. Meskipun mereka kafir mengingkari Rasulullah. Nah, apa saya katakan bahwa kepemahaman akidah mereka ini ada murni. Mereka mengatakan hadza yaumun azimun. Ini hari adalah hari agung mulia. Berarti mereka memuliakan hari sama seperti kita. Orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW itu dari seluruh hari mereka memuliakan hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari yaitu hari Jumat. Kita ini umat Nabi Muhammad semuanya disunahkan oleh Nabi untuk memuliakan hari Jumat. Bahkan di hari Jumat itu ada khususnya, banyak khususnya. Di antara khususnya keistimewaan di hari Jumat itu, Nabi menekankan kepada kita semuanya umatnya untuk menceritakan kisah orang soleh setiap hari Jumat. Sunnah ceritain orang soleh dengan kita membaca surat Al-Kahfi. Di dalamnya cerita tentang siapa? Orang soleh. Cerita tentang Sayyidina Khidir, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Zulkarnain. Itu semuanya orang soleh. Nabi SAW mensunahkan kita disuruh bercerita, memahami bagaimana keadaan al-ihwal orang soleh di zaman dulu dengan kita membaca surat Al-Kahfi. Nah ini orang Yahudi begitu juga. Dia bilang punya pemahaman hadza yaumun 'azimun. Ini hari mulia, hari agung. Kenapa hari mulia, hari agung? Mereka menjelaskan kepada Nabi SAW. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan kaumnya, dengan umatnya.
wa aghraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata omongannya ini orang Yahudi selaras dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Dia berkata, "Ayyallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu." Selaras dengan surat Al-Baqarah ayat 50. Ya. Apa kata Allah? Wa isqalna minkumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan tak kala Allah menenggelamkan Fir'aun di laut. Allah tenggelam ini Fir'aun di laut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya wa antum tanzurun. Dan kalian melihat keadaan tersebut yang terkenal dengan peristiwa Laut Merah tenggelam menjadi dua. Karena Nabi Musa alaihissalam sudah ada jalan lagi, di belakangnya Fir'aun. Beliau harus menyelamatkan dirinya dengan umatnya. Kalau tidak menyelamatkan, di tanah di atas bumi ini sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah. Karena semuanya sudah ngumpul di situ, di belakang Fir'aun. Terus apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul laut dengan tongkatnya. Beliau punya tongkat, sampai sekarang ada tongkat itu. Dipukul itu laut dengan perintahnya Allah. Lalu laut itu tenggelam menjadi dua. Ada apa? Di dalam ayat Al-Quran Allah bilang, wa in qaraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami yang menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Allah bilang, kami yang menenggelamkan. Padahal peristiwa yang sebenarnya yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu harus dengan sebab tongkatnya Nabi Musa. Fir'aun lagi di tengah pasukannya, dipukul lagi itu laut, sehingga laut itu menyatu menjadi satu, sehingga Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Berarti hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat tadi kan Allah bilang yang menenggelamkan. Padahal di dalam peristiwa kisahnya Fir'aun itu tenggelam, Allah perintahkan disuruh mukul yang kedua kali pakai tongkatnya sehingga laut menyatu. Nah, disinilah kita harus pahami. Kalau Allah berkata di dalam ayat Al-Quran Allah yang menenggelamkan, iya betul. Karena itu dengan atas izinnya Allah. Tapi Allah menenggelamkan Fir'aun, Allah mengambil sebab. Sebab apa ya? Sebab tongkatnya Nabi Musa Jadi kita nggak bisa segala sesuatunya langsung kepada Allah. Semuanya kulli syai' bisa. Segala sesuatu itu pasti harus pakai sebab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Udah minta tolong aja ya Allah. Ngapain nanti minta tolong sama kiai, sama habib, sama ustaz, habib, kiai, tolong. Saya punya anak lagi sakit nih. Ini ayah. Tolong doain. Loh, akidah Anda kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya benar. Tapi mohon maaf, jangan diartikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya udah kita mintanya sama Allah aja, ngapain pakai manusia? Salah yang benar itu. Kita perlu berperantara ames segala sesuatu
yang baik yang Allah pandang itu baik. Itu yang disebut dengan wasilah. Allah bilang, Allah yang menenggelamkan Fir'aun, tapi air laut itu menjadi satu dengan satu sebab. Tongkatnya Nabi Nuh. Yang menenggelamkan Fir'aun Allah, tapi yang menjadi sebab laut itu menjadi satu adalah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika kita mengartikan iya karena budu wa iya karena nasta'in, kita disuruh hanya kepada Allah minta tolong. Nah sekarang nih kita nih mau minta tolong nih sama kiai, sama hampir, sama ustaz, tolong dong keluarga saya lagi ada sakit, doain. Nih ayatnya minta doa habis. Berarti makna iya karena budu wa iya karena nasta'in. Makna iya karena budu wa iya karena nasta'in karena kita sama aja berdua sila. Jadi jangan diartikan yang karena berdua yang karena saya udah kita aja ya Allah. Belum tentu. Karena mungkin aja kita termasuk orang-orang yang tidak dikenal oleh Allah Subhanahu. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasamahu Musa sukran, maka Nabi Musa alaihissalam dengan kejadian tersebut dia berpuasa. Yang hari itu dipuasa karena syukur, karena tasyukur, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu, karena dirinya telah diselamatkan dari umatnya. Sehingga Nabi Musa puasa. Fanahnu nasumu, maka kami ini orang Yahudi, karena Nabi kami puasa, karena girang dan senangnya diselamatkan oleh Allah, kami pun selaku pengikutnya yaitu orang Yahudi, kami puasa Asyura. Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW menjawab di depan orang-orang Yahudi, "Fanahnu ahaqqu wa awla minkum." Kami lebih berhak atas Musa, kami lebih berhak memuliakan Musa dibandingkan dengan kalian. Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berpuasa Asyura di hari itu. Nabi kejadian itu sebelum zuhur di siang hari. Nabi langsung niatin puasa Asyura di siang hari, berniat ini puasa sunnah. Makanya di dalam hukum Islam itu boleh kita berniat puasa sunnah kalau di siang. Yang terpenting sebelum zuhur. Udah jam 11 nih ibu-ibu atau jam 11:30. Ibu-ibu bapak-bapak ini udah jam 11:30 kita zuhur. Ingat, ya Allah, dari subuh saya belum makan, belum melakukan perbuatan hari membatalkan puasa. 11:30 ingat, ini hari Senin. Udah deh, ada yang niatin puasa Senin Kamis, sah puasanya kalau diniatkan sebelum zuhur. Karena peristiwa Nabi meniatkan puasa Asyura ini, beliau tidak makan, tidak minum dari subuh sampai sebelum zuhur, sehingga Nabi meniatkan puasa Asyura. Wa amara ashabahu bisyami, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa juga, yang belum makan dan minum dari subuh sampai itu hari sebelum zuhur. Suila Rasulullah SAW siang yaumi Asyura. Nabi SAW, ada orang yang bertanya sama Nabi tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram nanti di hari Senin. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, yukaffiru as-sanata al-madiyah. Orang yang berpuasa Asyura itu akan digugurkan dosanya setahun yang akan datang. Jadi penting juga nih. Tapi kita harus tahu wasiatnya Nabi di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Apa kata Nabi? Sumut tasi'a wal asyira, hendaklah kalian berpuasa tanggal 9 Muharram, hari Minggu besok, yang disebut dengan puasa Tasu'a. Wal asyira,
dan juga puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasaan. Wala tasabbahu bil yahud, jangan kalian menyerupai orang Yahudi. Maksudnya deh, orang Yahudi itu hanya puasa di tanggal 10 Muharram. Karena kita di umat Nabi Muhammad lebih lagi memuliakan Nabi Musa, maka Nabi memerintahkan kita untuk puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Di dalam riwayat yang lain boleh setelah tanggal 10, jadi 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram. Jadi benar itu, benar ya. Gak berhasil kalau begini saja. Ya silakan kalau nanya. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Ini ibu-ibunya bapaknya sudah pintar ini. Udah jelas ya. Soalnya gampang dipahami. Gak ada yang nanya? Alhamdulillah, berarti paham ya. Allahumma zidna ilman. Amin. Kita lanjutin. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah telah bersabda, "Man shoma Asyura ka'annama shoma sana." Barang siapa yang berpuasa Asyura, maka bagaikan dia puasa setahun. Masya Allah. Nih, makanya kami bilang ini umat Nabi Muhammad nih umat istimewa. Perbuatannya sedikit, tapi pahalanya gede-gede. Dia umat Nabi Muhammad cuma puasa di hari Asyura itu doa tanggal 10 Muharram, tapi pahalanya sama aja dia puasa setahun. Subhanallah. Nah, ada yang mampu kita puasa setahun, pasti nggak? Pasti. Dengan satu hari itu kita ditulis puasa setahun. Wa man tasaddaqa fihi, barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, kasodaqa bisana, maka seperti dia bersedekah selama setahun. Makanya orang kita kalau hari Asyura kita ngapain? Nyatuin anak yatim. Dulu kayak di sini begitu dulu lah. Ya, sekarang insya Allah ini kali ya. Para anak yatim usah. Kata Nabi selalu, Pak, orang yang rusak paling anak yatim, kamu jadi rusak. Kata Nabi selalu, Allah akan ampuni dia punya dosa sebilangan jumlah rambut anak-anak yatim tersebut. Subhanallah. Ada yang mampu itu rambut. Pulang sampai sini itu rambut sendiri aja. Ada rambut itu. Nah itu anak yatim itu. Kalau kita nyangkutin terus kita rusak, itu dosa kita diampuni dan sebanyak itu rambutnya. Nggak kebayar kalau anak yatimnya udah puluhan. Makanya disebut anak yatim belum yang belum balik. Tapi kalau yang udah balik bukan anak yatim, namanya doa. Makanya kalau kita ada pekan Muharram menyantunin mereka itu selalu bertuliskan santunan anak yatim dan duafa. Asli namanya untuk siapa ini? Anak yatim yang berbeda. Dia udah balik, tapi masih anak-anak. Dulu itu untuk berikan dia, untuk senangkan dia dengan harta kita. Maka ini bukan anak yatim. Yang udah gede, udah balik itu bukan anak yatim. Dia tapi yang sebenarnya anak yatim itu yang belum balik. Jadi kalau kita cari di RT, di RW, mana anak yatim? Ya ya. Paling bisa dihitung dengan ya. Karena jarang yang disebut anak yatim itu jarang. Dia belum balik itu anak yatim. Wa Tabrani wa Baihaqi wa Abi Sa'id. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dengerin nih bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Man wasa'a ala iyalihi yawma Asyura, barang siapa yang meluaskan rezeki untuk keluarganya di hari Asyura. Jadi di hari Senin kepala rumah tangga ngasih uang belanja banyak bagi istri. Atau kepala rumah tangga bukan aja ngasih belanja banyak sama istri, istrinya dikasih hadiah.
HP cincin emas HP intan, HP berlian gitu ya. Berarti dikirain istrinya deh, anak-anaknya deh, keluarganya, diluaskan rezekinya untuk keluarganya di hari Asyura. Dengerin ya Bapak-bapak, apa yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Allah akan meluaskan rezeki Anda setahun yang akan datang. Subhanallah. Ini Bapak-bapak, tanggal hari Senin biasa kasih belanja 50.000, amin nyonya. Di hari Senin tersebut, ini mah berapa? 300.000, 500.000, belanjain makanan yang enak buat kita buka puasa. Dengan kita meluaskan rezeki untuk keluarga kita, janji Allah melalui Nabi Muhammad SAW, rezeki kita bakalan diluasin Allah. Makanya ini sering banget nih dijadiin dalil ibu-ibu nih. Ayo Pak, senangin istri, entar rezeki papa melimpah. Istri itu boleh. Ayo Pak, beliin cincin saya loh. Dulu udah turun melimpah nih. Betul. Ayo beliin dong biarin saya. Kalau bapak biarin saya, kami anak-anak kita rezekinya diluasin Allah. Ini salah satunya gitu. Orang yang ngamalin keluasan rezeki untuk keluarganya di hari Asyura. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini punya rezeki bisa dihilangin istri anak-anaknya di hari Asyura, dan mudah-mudahan diluasin rezekinya. Amin ya Rabbal. Jadi ibu pulang dari sini catat bu hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Kasih tuh kami komandan di rumah, komandan. Nih saya habis ngaji di Musa. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Ntar hadisnya disuruh tadi, disuruh diin supaya rezekinya diluasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Muhammad yang berkah mulia ini Allah memberikan keberkahan dan kemuliaan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sebelum kami tutup majlis kita di hari ini dan di hari ini, silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh balik. Pertanyaannya sampai di mana saya nggak ngaji begini. Selalu itu yang nanya. Ustaz, gimana kalau gaji udah diberkin? Suami saking setianya sama istri, gaji gaji saya tuh, transfer sekian, udah dikasih istrinya. Begitu nggak Pak? Perhatian itu nggak Pak? Begitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Bagus Pak. Tapi lebih bagus lagi jangan diberkin. Gak kembali. Lalu begitu, aslinya begitu, sunahnya. Bukan sunahnya ya, aslinya. Memanage keluarga muslim itu gaji udah sekian aja. Mau apa mah? Mau apa mah? Itu kalau kita orang yang rosyid, syaratnya rosyid. Apa itu rosyid? Kita belanjain gaji kita sebagai kepala rumah tangga kepada hal yang halal. Tapi kalau kita membelanjakan uang gaji kita hati yang haram, dan kita takut keberkahan itu lenyap, ada apa? Ini bilang semuanya daripada papa tahu diri kalau dia kartu, yang begini udah kasih istri aja nggak ada manage, gitu ya. Nah ini gaji udah dikerjakan sama istri, itu mah 25 juta ya, sebulan. Ada yang begitu bu? Ya nggak jauh tuh minggu itu nggak ada. Yang gaji pokoknya gitu deh. Saya dari tadi ngarepin 25 juta nih mah. Saya ngarepin ini pada amin lah. Ini nggak amin nih. Mudah-mudahan rezekinya masuk ya. Dari
tuh mama pegang. Pas bulan Muharram. Terus bagaimana nih nanti di hari Senin? Tetap ibu-ibu luasin rezeki dari uang suami. Bilang kami suaminya, Pak, nih saya haji. Kemarin pembahasannya begini nih hari Senin hari Asyura disuruh luasin rezeki. Jadi di hari mama pengen di meja makannya semua makanan deh. Ayam ada, daging ada, buah ada, jengkol ada, pete ada, semuanya ada. Karena itu salah satu meluaskan rezeki. Tetap ibu harus izin dulu, dan pada saat itu di meja makan ibu kasih makanan yang bagus-bagus, memaknai meluaskan rezeki. Dengan hal tersebut maka rezeki Anda punya suami, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan sampai tahun yang akan datang. Amin. Ya Allah. Jadi jangan lupa Bu, puasa di hari Asyura, makanan tetap kita minta puasa. Bukan makanan doang, apa beli anak mainan, apa beli apa main, terus yang penting meluaskan rezeki anak akan keluarga, maksudnya bikin girang keluarga di hari Asyura. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Kalau gitu dulu. Udah ya, insyaallah paham ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengadakan santunan anak yatimnya tidak di tanggal 10 Asyura, itu bagaimana? Dan apa pahalanya? Kalau kita menyantuni bersedekah di hari Asyura, dapat keutamaan dia sedekah selama setahun. Kalau dilakukan di hari sedekah dengan menyantuni anak yatim di hari Asyura, berarti sama hati dia menyantuni anak yatim selama setahun. Meskipun setelahnya dia nggak nyantunin, pahalanya dia sedekah pada anak yatim selama setahun. Tapi kalau dia melakukan di hari Asyura di tanggal 10 Muharram, dilakukan selain itu, maka dia mendapatkan fadilah yang lainnya. Fadilah yang lain apa? Tadi ya, menyantuni anak yatim dan mengusap paling punya anak yatim, itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebilangan jumlah rambut anak yatim tersebut. Tapi nggak mendapatkan pahala dicatat sedekah kepada anak yatim selama makanya penting itu ya di hari jadi di hari Asyura besok Senin, kalau kita yang punya duit 2.000 sedekah. Punya saya punya duit 2.000 Ustaz, saya punya duit 500 perak, 500 perak. 20 Ustaz nominal yang apa yang receh, karena kebanyakan orang yang nominal receh yang kecil yang paling ikhlas. Ikhlas gede. Sedekah 2.000 ikhlas lillahi. Coba yang disuruh yang dikeluarin yang merah gimana? Orang sini nih masjid Aswada lebih ikhlas kalau yang merah. Insya gitu ya. Jadi ya kalau di hari Senin besok nih, ya di hari tersebut ingat nih fadilah hari Asyura. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah mencatat kita semuanya orang yang sedekah selama setahun. Amin. Ya Allah. Dan kita hadir di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.